Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan di kebun sekolah terus ngelihat banyak banget makhluk hidup yang bentuk dan ukurannya itu berbeda-beda? Mulai dari yang gede kayak pohon sampai yang kecil banget kayak semut. Bahkan ada yang lebih kecil lagi kayak bakteri misalnya, yang tentunya kalian nggak bisa ngelihat kalau nggak pakai mikroskop. Nah, gimana ya caranya biar kita nggak bingung sama banyaknya makhluk hidup di dunia ini? Biar nggak bingung, kita bisa kok ngelompokin mereka berdasarkan ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau kita udah tahu ciri utama dari satu kelompok, kita bisa nebak ciri-ciri lain dari makhluk hidup di dalam kelompok tersebut. Nah, begitu juga dengan para ilmuwan. Para ilmuwan punya cara buat mengelompokkan makhluk hidup. Mereka itu mencari bagian-bagian yang sama dari berbagai macam makhluk hidup, lalu makhluk hidup yang punya kesamaan ciri tersebut dikelompokkan menjadi satu. Terus dari kelompok itu dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan kesamaan ciri yang semakin banyak, dan begitu seterusnya. Jadi semakin kecil kelompok maka kesamaan cirinya semakin banyak. Tujuannya apa? Biar kita nggak pusing mempelajari makhluk hidup yang banyak banget itu. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Nah, setelah makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan, maka akan terbentuk banyak kelompok-kelompok kecil kan? Nah, kelompok-kelompok ini disebut dengan takson. Setiap takson punya tingkatannya masing-masing, mulai dari yang paling besar, yaitu namanya kingdom atau kerajaan, sampai yang paling kecil, namanya spesies atau jenis. Nah, berikut ini adalah urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke yang terendah. Yaitu yang pertama ada kingdom atau kerajaan atau regnum. Kingdom ini adalah penyebutan untuk jenis hewan, sedangkan regnum ini untuk tumbuhan. Selanjutnya tingkatan yang kedua adalah phylum atau divisio. Phylum untuk hewan, sedangkan divisio untuk tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada klasis atau kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada famili atau suku. Yang keenam ada genus atau marga. Dan yang ketujuh ada spesies atau jenis. Nah, dari tingkatan takson ini, makin tinggi tingkatannya, maka makin banyak pula anggota kelompoknya. Tapi persamaan cirinya semakin sedikit, atau bisa dibilang nggak terlalu mirip antar anggota kelompoknya. Sebaliknya, semakin kecil tingkatan taksonnya, maka makin sedikit anggota kelompoknya. Tapi persamaan cirinya makin banyak. Artinya sesama anggotanya semakin mirip banget gitu. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita bahas satu persatu masing-masing tingkatan takson. Yang pertama, kingdom. Kingdom ini adalah sebutan bagi hewan, atau regnum merupakan sebutan bagi tumbuhan. Nah, ini merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom. Misalnya, ada kingdom Monera. Anggotanya punya ciri utama yaitu nggak punya membran inti sel atau disebut dengan prokaryotik. Kemudian ada kingdom Protista. Cirinya sudah memiliki membran inti atau disebut dengan eukaryotik. Meskipun eukaryotik, tapi sel atau jaringan yang dimilikinya masih sangat sederhana. Kemudian ada juga kingdom fungi. Ini merupakan kelompoknya jamur. Cirinya, selnya memiliki membran inti atau eukaryotik, berdinding sel tapi tidak berklorofil. Kemudian ada juga kingdom plantae. Ini merupakan kelompok tumbuhan. Cirinya, dia eukaryotik, berdinding sel dan berklorofil. Dan ada juga kingdom animalia. Nah, ini merupakan kelompoknya hewan. Ciri-cirinya dia bersifat eukaryotik, tidak berdinding sel, dan tidak juga berklorofil. Tingkatan takson berikutnya adalah phylum, sebutan bagi hewan, dan divisi yang merupakan sebutan bagi tumbuhan. Phylum atau divisi ini merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Misalnya, kingdom plantae terbagi atas 3 divisi, yaitu Bryophyta, sejenis lumut, Pteridophyta, jenis paku-pakuan, dan Spermatophyta, sejenis tumbuhan berbiji. Nah, khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita.
Kemudian anggota takson pada setiap filum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson klasis atau kelas. Misalnya, Spermatophyta dari subdivisi Angiospermae memiliki dua kelas, yaitu Magnoliopsida yang merupakan tumbuhan dikotil dan Liliopsida yang merupakan tumbuhan monokotil. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Nah, berikutnya anggota takson pada setiap kelas dibagi lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih spesifik. Sebagai contoh misalnya Magnoliopsida atau tumbuhan dikotil tadi memiliki beberapa ordo, diantaranya ada ordo Solanales, Sapindales, Cucurbitales, dan Malvales. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Nah, berikutnya anggota takson pada setiap ordo juga dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi tentunya. Contohnya, ordo Solanales memiliki beberapa famili diantaranya Solanaceae dan Convolvulaceae. Nah, nama akhiran takson pada famili menggunakan akhiran AC. Ini pada tumbuhan ya. Adapun pada hewan, takson famili memiliki akhiran id, misalnya Felidae atau Canidae. Nah, selanjutnya anggota takson setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus lagi. Contohnya, Solanaceae memiliki beberapa genus, diantaranya genus Solanum dan genus Capsicum. Nah, untuk kaidah penulisan nama genus yaitu huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah kalau kita nulis pakai tangan. Anggota takson setiap genus dikelompokkan lagi menjadi beberapa spesies berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus lagi. Misalnya, genus Solanum memiliki beberapa spesies, diantaranya spesies Solanum lycopersicum dan Solanum melongena. Nah, spesies adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan antar anggotanya. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya keturunan fertil itu ketika dikawinkan lagi maka bisa menghasilkan keturunan lagi. Nah, tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binominal nomenklatur. Penulisan nama spesies terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan nama spesifiknya, dan harus dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Dicetak miring kalau kita menggunakan pengetikan atau di garis bawah kalau kita nulisnya pakai tangan. Nah, sistem penamaan binominal nomenklatur ini dikemukakan oleh ilmuwan Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Dan Carolus Linnaeus ini dijuluki sebagai bapak taksonomi. Pada organisme satu spesies terkadang masih ditemukan perbedaan ciri yang sangat jelas, sangat khusus atau bervariasi sehingga disebut dengan varietas. Penulisan varietas dicetak miring atau garis bawah terpisah. Misalnya Zimais var tunicata, atau bisa juga ditulis dengan Zimais var tunicata. Jika pada bidang pertanian, varietas disebut dengan kultivar dan penulisannya cukup diberi tanda petik, misalnya Zimais tunicata. Nah, begitu ya, cukup jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.